Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dari pertanyaan tadi dapat diasumsikan jika ijazah sebagai standar kesuksesan itu benar, namun sebatas sukses menyelesaikan pendidikan. Belum tentu sukses menyetarakan otak dengan ijazah. Ini artinya ijazah bukan standar dalam menentukan semua kesuksesan. Yang paling menentukan adalah pikiran kita sendiri. Ijazah hanya pendukung, terlebih dengan standar pendidikan Indonesia yang masih di bawah rata-rata. Survei kualitas pendidikan dunia oleh Program for International Student Assessment atau PISA di 2019 menunjukkan Indonesia peringkat 72 dari 77 negara. Masih jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini menandakan sukses melalui pendidikan tidak terlalu diharapkan dan menjadikan ijazah hanya sebagai formalitas. Pertanyaan berikutnya, apa itu sukses? Pada prinsipnya, sulit mencari definisi kesuksesan yang cocok untuk semua orang. Ada yang menjadikan harta dan tahta sebagai ukuran, sebaliknya ada yang tidak sepakat dengan itu. Namun, umumnya sukses merupakan status yang menunjukkan bahwa Anda telah mencapai sesuatu. Menurut Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, dia mendefinisikan kesuksesan dengan kebahagiaan. Bagi Bill Gates, kesuksesan adalah kebahagiaan yang mampu mendatangkan kekayaan, bukan sebaliknya. Lalu ada yang membantah, loh, untuk bahagia ya harus kaya, ini tergantung isi kepala. Yang menjadi pokok materi di video ini adalah kesuksesan. Urusan sukses menurut Anda apa, itu kembali ke perspektif masing-masing. Tapi, pastinya 10 faktor utama kesuksesan dalam video ini wajib dimiliki untuk terwujudnya semua jenis kesuksesan kita. Hasil riset Thomas J. Stanley yang dilakukan terhadap 1001 responden dan 733 diantaranya adalah milioner. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai tinggi, IQ yang superior, sekolah di sekolah favorit atau perguruan tinggi bergengsi bukan termasuk 10 faktor utama. Apa saja 10 faktor tersebut? Silakan simak di video ini. Faktor pertama, kejujuran. Being honest with all people. Kejujuran adalah norma dasar yang meski dimiliki setiap orang. Kejujuran adalah akar kepercayaan. Kejujuran adalah modal sukses yang murah namun mahal. Saking mahal harganya, rentan membuat seseorang terjatuh. Begitupun sebaliknya, mudah membuat orang bangkit atau sukses. Semakin dipercaya dan bertambah kepercayaan orang lain kepada kita, semakin banyak hak atau timbal balik yang bisa didapatkan. Baik di dunia pekerjaan maupun di dunia bisnis, semakin dipercaya oleh atasan, tim, atau klien, maka peluang menaikkan karir atau level akan semakin mudah dan terbuka lebar. 2. Kedisiplinan. Being well disciplined. Kedisiplinan erat kaitannya dengan manajemen waktu dan konsisten terhadap proses perencanaan, program, visi, misi, dan tujuan. Memahami godaan sebagai ujian yang pasti dan siap dihadapi. Sikap disiplin menjadikan seseorang harus fokus dan memiliki standar pencapaian atau target terhadap waktu maupun hasil. Dan pastinya ini akan mendekatkan seseorang kepada kesuksesan yang ingin dia raih. 3. Mudah bergaul. Getting along with people. Memahami otak kita terbatas dan perlu otak orang lain untuk berkualitas, maka komunikasi dan interaksi menjadi skill yang harus dimiliki. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah filter. Kemudian memilih topik dan lawan bicara yang tepat juga menguntungkan. Biasanya untuk mengukur kemampuan kita, evaluasi, sharing, dan memperluas networking. Ini artinya kemampuan bergaul dapat memudahkan seseorang dalam memuluskan goal achievements-nya. Disinilah nanti lahir konsep saling kerjasama atau simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Keempat, dukungan pendamping. Having a supportive spouse. Memiliki orang terdekat ditambah lingkungan yang tepat mampu mendongkrak semangat dan pola pikir yang hebat. Dukungan orang terdekat seperti keluarga dan pasangan seringkali menjadi alasan seseorang untuk memulai dan bangkit menuju kesuksesan. Ada energi besar dari dukungan besar mereka. 5. Kerja keras. Working harder than most people. Ada yang mengatakan kerja keras bukan jaminan,
Tapi faktanya ada perbedaan kepribadian bagi mereka yang bekerja keras dengan yang tidak. Mereka para pekerja keras biasanya cenderung berani memulai dan ulet dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab. Dan pastinya tidak mudah menyerah. Jika dia sukses, maka dia bersiap untuk kesuksesan lainnya. Jika gagal, maka bangkit. Gagal boleh istirahat, tapi tidak untuk berhenti. 6. Kecintaan pada yang dikerjakan. Loving my career or business. Karir ataupun bisnis adalah sumber kekuatan finansial dalam memenuhi kebutuhan primer. Maka kecintaan terhadap pekerjaan menjadi alasan untuk bertahan. Semuanya tidak mudah, namun akan lebih mudah jika menjadikan sesuatu yang dikerjakan menjadi kebiasaan yang dicintai. Terlebih, jika sudah benar-benar cinta, maka beban pekerjaan atau bisnis akan berkurang. Ini bertujuan agar performa lebih meningkat maksimal. 7. Kepemimpinan. Having strong leadership quality. Faktanya, tahu nggak, kesuksesan dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, termasuk memimpin diri sendiri. Seseorang yang memiliki leadership yang baik akan lebih mudah menuntun dirinya atau orang lain untuk sukses bersama. Orang tipe ini biasanya terlihat dari kebiasaan tingkah laku dan bicaranya yang teratur, terstruktur, dan terukur. Memiliki semangat yang bisa ditularkan, memiliki konsep yang bisa dijadikan resep, memiliki ide yang bisa diiyakan, dan tentunya menyiapkan diri dari banyak permasalahan. Habit atau kebiasaan orang tipe ini adalah siap merencanakan, siap melaksanakan, dan siap bertanggung jawab. Dan pastinya dia siap sukses dan siap gagal. 8. Kepribadian kompetitif. Having a very competitive spirit or personality. Merupakan kepribadian yang sadar hidup ini keras dan tidak mudah. Ini menjadi alasan orang tipe ini pantang menyerah, terutama menghadapi ego dan kekurangan dirinya. Tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Dia lebih menyadari bahwa di luar dirinya ada banyak personal yang harus dikalahkan. Dia memilih untuk menjadi pohon di antara rerumputan. Pribadi manusia tipe ini selalu berusaha siap dan menyiapkan dirinya untuk siap berkompetisi, baik di dunia pekerjaan maupun bisnis. Semakin sering memacu diri untuk berkompetisi dan mencapai hasil yang terbaik, maka hasil yang dihasilkan tentu sesuai dengan yang diusahakan. Semangat yang dimiliki orang tipe ini adalah semangat pemenang. Seperti perkataan Sun Tzu, saya berkompetisi bukan untuk hasil draw apalagi kalah. Ada semangat kemenangan dalam quote tersebut. Walaupun konsep dasar kompetisi pasti ada yang menang dan kalah, namun kalah bukan menjadi pilihan. Quote ini bertujuan memompa semangat kita untuk totalitas dalam berkompetisi. Urusan menang atau kalah itu nanti. 9. Hidup teratur. Being very well organized. Hidup teratur jangan hanya dimaknai sebagai rutinitas yang membosankan. Orang bijak pernah bilang, kegagalanmu hari ini adalah hidupmu yang tidak lebih baik dari kemarin. Rutinitas yang dimaksud adalah kemampuan mendesain hidup yang tersistematis guna memudahkan pencapaian kesuksesan. 10. Kemampuan menjual ide. Having an ability to sell my ideas or product. Benar, kesuksesan tidak terlepas dari ide dan inovasi. Namun, ada yang lebih penting dari itu, yakni meyakinkan orang lain terkait hebatnya ide dan inovasi kita. Hal serupa dialami Kolonel Sanders. Dia menjual ide 11 rempah rahasia KFC. Memiliki ide saja tidak cukup tanpa diimbangi kemampuan menjualnya. Semuanya harus beriringan dan kita harus berani hidup dalam ide dan inovasi itu sendiri. Sederhananya, kita dituntut untuk mampu membranding ide dan inovasi kita. Demikian 10 faktor utama kesuksesan menurut Thomas J. Stanley. Pada akhirnya, nasib kita tergantung apa yang kita pikirkan. Lihat apa yang kita pikirkan, dia akan jadi kebiasaan. Lihat kebiasaan kita, dia akan menjadi karakter. Lihat karakter kita, dia akan mendekati kita kepada nasib kita. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.